Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata. Nomor 34 nampak sakit ringan sedang juga imported case. Sehingga hari ini ada penambahan sejumlah 7 pasien. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan yang ada. Disinilah solidaritas sosial kita diuji dan mari kita bersama-sama mengatasi dengan kerja keras tapi juga tetap tenang. Ya, sepekan setelah Presiden mengumumkan WNI positif terpapar corona, jumlahnya hingga kini terus bertambah. Publik bertanya, sudah sejauh mana potensi penularannya karena wabah corona sudah betul-betul di depan mata dan dampaknya semakin nyata. Saya undang di Mata Najwa, saya perkenalkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam, Mas Anies. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam. Ada juru bicara Presiden Fajrul Rahman, Bang Fajrul. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga jubir pemerintah terkait wabah corona, Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, selamat malam. Saya mengundang juga anggota Komisi 1 DPR RI dari Gerindra, Fadlizon. Bang Fadli. Ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Selamat malam, Pak Haryadi. Dan mewakili konsumen ada Ketua Harian YLKI Tulus Abadi. Bang Tulus, selamat malam. Baik, sudah ada berbagai sektor, ada 2 kepala daerah sengaja saya undang, Jakarta dan Jawa Barat. Nanti kita akan bicara spesifik bagaimana penanganan dan protokol di 2 daerah itu. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Yuri. Pak Yuri, data terakhir tadi kita dengarkan, saya juga sudah mengutip apa yang Anda sampaikan, jadi 34 orang. Ya. 34 orang terpapar. Saya ingin tanya spesifik yang informasi yang tadi juga menjadi breaking news. Ada 1 warga negara asing usia 53 tahun, kasus nomor 25 yang akhirnya meninggal dunia. Ya. Itu kondisinya meninggal lebih karena ada penyakit-penyakit bawaan yang lain. Sebenarnya sejak masuk ke tanah air sudah kita catat banyak sekali penyakit bawaannya. Di antaranya adalah diabetes yang sudah cukup lama, kemudian ada hipertensi, kemudian ada kronik obstruksi paru yang sudah lama juga, ditambah dengan hipertiroid. Ini sudah diderita lebih dari 5 tahun. Dan sebelum masuk ke Indonesia sempat transit cukup lama di Qatar. Oleh karena itu begitu sampai di Indonesia sebenarnya langsung ke rumah sakit, lebih banyak berada di rumah sakit untuk rawatan itu. Baru mengalami perburukan itu kurang lebih kemarin malam ya jam 11, kemudian jam 2.35 dini hari meninggal. Adakah informasi terpapar virus coronanya itu ketika di mana? Dari pemeriksaan yang kita dapatkan positif, confirm, kita meyakini bahwa kalau kita lihat dari tracingnya, kemungkinan masuk ke Indonesia sudah membawa penyakit itu. Karena pada saat mendarat di tanah air, di Ngurah Rai, memang sudah didapatkan tanda yang panas. Tetapi akibat dari demikian banyak kompleksnya masalah penyakit yang sudah dia bawa, sehingga kita tidak memutuskan untuk menolak, tetapi kita bawa aja ke rumah sakit untuk kita rawat. Saya ingin klarifikasi Pak Yuri, karena kan akhirnya terbuka bahwa pasien ini di Bali. Setelah ada pernyataan dari pemerintah daerahnya bahwa tidak menginformasikan hasil pemeriksaan pada pasien dan dinas kesehatan setempat. Jadi mereka bahkan baru tahunya kalau pasien yang ada di Bali itu corona ketika diumumkan meninggal. Apakah itu betul? Kami setelah menemukan kasus confirm positif, pasti langsung memberitahu dokter penanggung jawab pasien. Karena ini bagian dari manajemen layanan rawatan dia. Memang permintaan daerah mengatakan untuk tidak dipublish. Dan bukan kewenangan kami,
Yang pasti dokter penanggung jawab pasien ini harus tahu, karena itu hak pasien dan ini adalah haknya dokter untuk tahu. Berarti ketika tadi Sekda menyampaikan tidak pernah tahu, tidak pernah diberitahu, itu hanya miskomunikasi di internal pemerintah daerahnya saja. Sebetulnya kebijakan dari pusat, apakah misalnya si pasien selalu harus tahu lebih dulu, termasuk dokter yang merawatnya? Ya pasti dokternya. Hanya tidak ada kewajiban buat dokter untuk melaporkan ke Pemda. Ini yang jadi masalah. Oke, saya ingin tunjukkan teman-teman ke pemirsa juga soal apa saja klaster-klaster yang kerap kali dijelaskan oleh Pak Yuri. Jadi sekarang dari pertama dilaporkan 2, kemudian 27, sekarang 34. Apa penjelasan kenapa melonjaknya sedemikian Pak Yuri? Kita mengawali dari klaster 01, sebenarnya kami menyebutnya klaster Jakarta karena kejadiannya di Jakarta. Bukan berarti seluruh wilayah Jakarta. Karena kejadian di Jakarta kita sebut sajalah dengan mudah ini klaster Jakarta. Dari klaster Jakarta ini kita lakukan tracing. Dengan siapa saja sih mereka ketemu dan diyakini ada kontak dekat. Kemudian muncullah yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Bahkan sekarang masih kita kejar terus karena ada klaster yang bagian dari ini ternyata punya subklaster di bawahnya. Artinya ada orang yang tertular dari kelompok ini tetapi tidak berada di peristiwa yang awal bersama-sama. Nah, ini yang kemudian kita identifikasi seperti itu. Apakah itu yang kasus nomor 27? 27 adalah ternyata subklaster. Yang tadi Anda maksud Pak, laki-laki berusia 33 tahun. Ya, yang baru kita ketahui hari ini, karena memang dari awal kita mencoba untuk mencari ini linknya kemana ini. Karena manakala kemudian kita memastikan kontak lokal yang tidak jelas, nah ini yang rawan untuk kita. Ini jelas apa tidak Pak? Karena kan sempat jelas. Jelas. Ini dari Jadi subklaster. sudah ketemu subklasternya. Oke, jadi di awal di klaster Jakarta tadi itu. Kekhawatiran kita manakala kemudian kontak tidak bisa di tracing atau dari hasil tracing nggak jelas. Nah, ini yang jadi rawan ini. Berarti banyak sekali sumber positif yang berada di masyarakat. Tapi kekhawatiran itu sudah muncul Pak Yuri. Kekhawatiran bahwa sesungguhnya jumlah penderitanya jauh lebih besar dibandingkan. Kami memaklumi karena kan di dalam konteks tracing ini kan tidak gampang. Tidak bisa cepat. Pada kasus yang awal saja kita akan melakukan pemeriksaan pada 80 orang awalnya. Karena kita yakini pada peristiwa itu kurang lebih ada 80 orang. Tapi setelah kemudian kita teliti lebih dalam, jumlah ini mengecil menjadi 20. Dan begitu menjadi 20, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata mengecil jadi 7. Ternyata dari 7 ini punya subklaster lagi di bawahnya. Ini yang kemudian kita ikuti terus. Dan itu yang artinya potensinya memang masih mungkin. Bagi kami sebenarnya menemukan kasus positif tidak dalam kepentingan rawatan pasien, karena rawatan pasien sudah standarnya ada. Tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada sumber penularan yang berada di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk cari, ditemukan, diisolasi. Kalau tidak, ini nanti akan jadi sumber penularan bagi yang lain. Berarti penting untuk sebanyak mungkin orang diperiksa? Bukan sebanyak mungkin orang diperiksa, sebanyak mungkin orang di tracing. Jadi tidak kemudian tanpa alasan kita melakukan pemeriksaan gitu. Sekarang sudah berapa banyak orang yang diperiksa Ada Pak? 765 kurang lebih totalnya. 765. Ya. Yang kemudian orang membandingkan wah di Singapura ribuan, di puluhan ribu bahkan di negara-negara lain. Kalau kita tidak sampai 1.000 yang diperiksa? Kita memiliki kebijakan bahwa tidak semua orang kita periksa. Tentunya harus ada reasoning yang jelas. Karena kita juga menggunakan metode pemeriksaan yang tidak rapid test modelnya. Karena rapid test diakui bisa memeriksa cepat dalam jumlah banyak, tetapi false positifnya lebih banyak. Dan ini tidak menjadi suatu ukuran standar bagi standarnya WHO. Tetap menggunakan PCR dan genome sequencing. Di beberapa negara tapi bahkan karena gejalanya sangat random, diperiksanya secara acak Pak. Iya. Dan kita tidak melakukan itu? Kita belum mempunyai kebijakan seperti itu. Karena apa? Sekali lagi kita tidak ingin kemudian membuat gaduh, semua orang diperiksa, ini bukan sesuatu yang mudah. Mengambil spesimen itu adalah mengambil usap lidi pada dinding belakang hidung dan dinding belakang mulut. Ini bukan suatu tindakan yang nyaman untuk siapapun. Karena seperti cotton bud yang begitu panjang kita masukkan ke hidungnya terus sampai habis. Kemudian di mulutnya juga sampai habis. Ini bukan sesuatu yang nyaman. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, ini ada indikasi yang harus kita lakukan. Oke. Bukan berarti kemudian pertimbangannya kita nyaman ketidaknyamanan atau ada pertimbangan yang lain? Karena kalau tadi seolah-olah karena ketidaknyamanan saja. Bukan masalah ketidaknyamanan tetapi juga harus cermat untuk memeriksa. Kalau tanpa indikasi
Untuk apa kita periksa? Karena sekali lagi penyakit menular ini basisnya adalah community, Oke. bukan pada hasil pemeriksaan itu aja. Saya juga ingin minta klarifikasi Pak, karena misalnya gejala demam denggi, ada di salah satu tim riset kami menemukan jurnal terbaru di Singapura Pak, tanggal 4 Maret 2020. Laporan terakhir ada 2 kasus di mana pasien awalnya terdiagnosa denggi, bahkan sempat pemeriksaannya positif NS1, tapi kemudian ternyata ketika diperiksa positif corona. Apakah kemudian, karena sekarang kemudian orang, wah jangan-jangan yang banyak nih peningkatan kasus demam berdarah itu jangan-jangan corona juga? Virusnya beda. Virus dengue dengan virus corona beda. Jadi bukan kemudian jangan-jangan ini pasti beda. H1N1 dengan corona saja beda. Spesifikasinya beda. Memang influenza-like illness ini menjadi gejala yang general, tetapi penyebabnya beda-beda. Dan spesifikasinya beda-beda, alat tesnya pun juga beda. Oleh karena itu tidak bisa kita generalisasi seperti itu. Hasil temuan terbaru yang di Singapura itu, yang ada 2 pasien yang spesifik positif, tapi kemudian diperiksa gejalanya sangat mirip, ada penurunan trombosit, bahwa ternyata kemudian corona? Bisa saja mix infeksi. Dan apakah kita melakukan pemeriksaan terhadap semakin meningginya tingkat kasus demam berdarah di kita, Pak? Pemeriksaan demam berdarah juga kita lakukan, tetapi kan fokusnya kita lihat dulu ini tracing, kembali lagi tracing. Jadi tidak asal orang kemudian panas, batuk, pilek, periksa, ada tracingnya dulu. Adakah riwayat dia kontak atau pernahkah dia melakukan perjalanan satu daerah yang kemudian kita yakini endemisitasnya tinggi. Jadi selalu patokannya 2 itu. Iya. Kalau pernah ke negara yang ada penyakit coronanya atau yang kontak tracing. hanya 2 itu saja. Iya. Walaupun di negara-negara lain tidak ada gejala sama sekali, diperiksa ternyata positif. Kita juga bisa menemukan beberapa kasus gejalanya minimal dan positif. Seperti yang sekarang kita rawat, secara keseluruhan mereka nampak kelihatan sakit ringan sedang saja. Tidak kemudian kita bayangkan seperti pada fase awal di Wuhan dulu. Apakah itu artinya kriterianya akan diperluas? Kita tetap menggunakan standar itu. Sampai kapan, Pak? Sampai kemudian ada perubahan kriteria dari WHO. Karena ini bukan kriteria yang kita buatkan. Oke, baik. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Anies dan juga nanti Pak Ridwan Kamil, karena spesifik soal Jakarta misalnya. Di awal selalu bilang keselamatan. Itu yang menjadi tolak ukur. Apakah misalnya Jakarta akan melakukan pemeriksaan setelah misalnya mendapatkan izin dari pusat, melakukan pemeriksaan tersendiri, atau semuanya memang menunggu dari pusat, atau bagaimana keselamatan yang selalu ditekankan itu, Mas Anies? Ya, jadi saya baru sampaikan. Pertama, ketika outbreak ini mulai muncul, di bulan Januari kita langsung berkoordinasi dengan semua rumah sakit, semua pelayanan kesehatan di sini. Kita siapkan nomor pelayanan khusus. Karena lagi bicara keselamatan nih. Tapi bukan diumumkan pada publik, tapi diumumkan pada semua rumah sakit. Itu kira-kira tanggal 27 Januari. Lalu kemudian kita monitoring. Dan masuk data, angka satu persatu adalah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Angkanya makin hari makin bertambah. Oke. Lalu muncul kasus di Jakarta. Nah, menurut saya di sini letak isu utamanya. Bahwa dibutuhkan transparansi dan kecepatan hasil pemeriksaan. Kalau transparansi atas hasil pemeriksaan itu muncul, maka bila seseorang didiagnosa positif, hasil labnya positif, maka kita tahu lokasinya di mana, kontaknya di mana, dan bisa melakukan tracing. Di Jakarta itu dilakukan, tapi terbatas karena kecepatan atas hasil. Oke. Kemudian yang kedua adalah prosesnya sendiri. Ini seluruhnya prosesnya dilakukan di lab Kementerian Kesehatan, di Badan Litbang ya? Litbangkes. Nah, karena itu kami mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan, minta untuk Labkesda kita diberikan kewenangan juga untuk membantu melakukan pengecekan. Oke. Tujuannya supaya ketika ada kasus, bukan saja bisa melakukan, kalau melakukannya bisa, tapi tidak punya kewenangan untuk menyampaikan dan memutuskan. Karena otoritasnya tidak di kami, otoritasnya Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita tidak melakukan ini dengan cepat, maka potensi itu cukup besar. Kami, Pak Dirjen, sekalian, lebih baik melihat ini dengan worst case skenario sebagai aparat pemerintah. Oke. Tidak dengan best case skenario. Ya.
Nah, worst case scenario di mana? Kita lihat beberapa negara yang mengalami ini. Itu sesungguhnya yang menjadi perhatian kita di Jakarta. Nanti saya teruskan soal Nanti kita akan lanjutkan karena tadi saya juga sempat berbincang dengan Kang Emil juga punya concern yang sama soal itu bagaimana supaya daerah juga diberikan kewenangan untuk memeriksa sehingga sekali lagi lebih banyak lagi orang yang bisa dicek apakah memang terpapar virus ini atau tidak. Setelah pariwara kami kembali.